Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari Badan Riset Inovasi Nasional beserta BPS, terima kasih telah meluangkan waktu dalam agenda pertemuan hari ini yang merupakan tindak lanjut dari 2 hari kemarin. Saya persilahkan kepada Bapak Devri sebagai perwakilan dari BNN untuk memberikan sambutan ataupun pembukaan mengenai FGD hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami juga sangat berterima kasih banyak sudah diberi waktu untuk bisa sharing dan juga diskusi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di sini tentang ekosistem desa sejahtera. Nah, sebenarnya ini kunjungan kami ke sini tidak lepas dari agenda kegiatan riset kami di Jawa Barat, itu tentang pembangunan ekonomi hijau dan sosial demografi atau kependudukan. Nah, tentu ini merupakan kegiatan dari BPS dan BRIN itu secara nasional untuk melihat aktivitas yang sama di 34 provinsi. Nah, kebetulan kami sudah 20 hari lah secara total di Jawa Barat ini, yang kemarin kita sudah banyak diskusi dengan kelompok-kelompok kerja urban farming dan juga pengolahan limbah di Kota Bandung dan juga beberapa di Kabupaten Bandung daerah Ciwidey Soreang gitu. Dan sekarang kami berkunjung ke Cicalengka ini, khususnya di desa sini, punya konsep tersendiri. Tentu ini kami ingin menggali bagaimana praktik-praktiknya di sini, yang dalam rangka kami melihat secara lebih luas itu tentang praktik ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini yang kami artikan itu adalah ekonomi yang bukan sekedar berbasis perlindungan lingkungan, tetapi juga harus ada pemberdayaan masyarakat secara kolektif gitu. Dan juga tentunya ada kegiatan ekonomi yang didukung begitu, bukan saja perlindungan lingkungan dan juga pemberdayaan, tetapi harus ada nilai ekonomi yang dikontribusikan begitu, karena ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan rumah tangga dan individu. Nah, maka dari itu saya berharap nanti Bapak Ibu bisa memberi pengetahuan dari praktik dan pengalaman selama ini, bagaimana ekosistem yang diupayakan ini bisa mensejahterakan kelompok-kelompok petani dan juga peternak di sini, bisa memberikan kita mungkin gambaran secara luas ekonomi hijau di Indonesia itu sekarang sudah mulai berkembang. Jadi bukan ekonomi yang kita lihat cuman industri besar saja kan, karena ekonomi hijau ini peranan pentingnya itu masyarakat. Pak Kades telah menjalankan ketahanan pangan sebagaimana implementasi dari instruksi Presiden, Permen maupun Perbub, dari kebijakan yang berjenjang dari pusat ke daerah. Secara teknis, adanya EDS memberikan manfaat kepada Desa Bojong, yaitu berupa kemandirian ekonomi. Bisa terlihat dari tadi pakan membuat mandiri, indukan mandiri maupun DOD membuat mandiri, dan perputaran uang ekonomi tersebut berada masih di Desa Bojong tanpa kontaminasi dari pihak-pihak yang lain. Dan terakhir, Pak Kades, adanya perubahan mindset mengenai ketahanan pangan, yang tadinya masyarakat di Desa Bojong itu konsep ketahanan pangannya bantuan sembako, kini berubah menjadi kail berupa peternakan bebek. Masyarakat, kedua peningkatan pendapatan masyarakat, yang tadi RT RW yang gajinya agak ini menjadi ada peningkatan, dan yang terakhir adanya peningkatan stratifikasi sosial. Dan dari Pak Heri itu tadi menciptakan sebuah pakan yang organik, yang dari alam kembali ke alam. Nah, tentunya berwawasan lingkungan. Tentunya dalam hal ini sedikit saya ingin mensosialisasikan bahwa EDS itu telah memenuhi 3P.
yaitu planet, people, dan juga profit. Tentunya Bank Barabedas bisa secara mandiri membuat program pemberdayaan masyarakat melalui ekosistem desa sejahtera. EDS tentunya banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam EDS itu sendiri. Ini Pak Agung praktisi bebek ya, dia banyak masyarakat yang dibina oleh beliau itu lebih ke di bebek indukan petelur ya Pak Agung ya. Nah, boleh. Dalam hal ekosistem desa sejahtera ini, sebetulnya selain memberdayakan para peternak, saya juga seorang pendamping desa. Karena lokasi banyak pesawahan, bagaimana memanajemen mereka yang ketika olah pertanian itu kan tidak ada kerjaan gitu. Jadi hanya menunggu panen saja. Nah, akhirnya saya arahkan ke sebelumnya mirip-mirip seperti ini gitu. Cuman peternak kecil itu yang menjadi kendala itu pakan. Kemarin saya coba itu yang pakan dari sini, ya alhamdulillah bagus dengan harga yang mereka tidak percaya dengan harga yang saya tawarkan gitu. Telurnya bagus, saya sampai tes juga telurnya. Tadi punya kerja tambahan atau bagaimana itu? Kita tahu buruh tani juga secara pendapatan juga Iya. nambah. Ya. Ini ya. Ya, yang saya berdayakan tuh murni buruh tani. Yang punya sawah orang Bandung, yang nyawahnya orang sini gitu. Nah, mereka kan setelah pemberian pupuk itu 2 bulan lebih itu nggak ada kerjaan sama sekali. Kalau sekarang ketika bahkan sampai panen tuh senangnya double. Kalau selama ini kan di kandang. Gitu. Kalau ketika panen tiba, nah si bebeknya piknik lah, healing. Healing. Gitu Pak. Tapi dari segi pendapatan, ya alhamdulillah saya tanya, saya kan lebih ke semacam kuesioner gitu. Oh ini maju nggak? Oh dari dulu ketika punya bebek 3, 2 itu kan nggak ngebantu kalau secara ekonomi. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah. Telurnya, produksi telurnya lumayan. Walaupun mereka punya 20, 30 gitu. Minimal buat makan sehari-hari ada. Itu targetnya itu masih kecil saya. Nah, belum ke kalau ini udah targetnya sejahtera. Jadi Pak Agung itu gaya-gayanya hampir mirip Pak Heri. Kalau orang pemberdayaan tuh begitu Pak. Jadi datang ke peternak, terus dia digali apa masalahnya. Nah, tadi kita udah ketemu 2 tuh. Masalah pakan sama manajemen. Nah, ini untuk manajemen dari Pak Agung bisa dibantu lah. Karena kan seorang pendamping tentunya banyak ilmu-ilmu yang bisa di-sharingkan dengan para peternak. Terus tadi mengenai pakan, Pak Agung juga sharing sama Bang Bara pakai pakan organik pertama. Terus yang kedua, kalau di daerah Pak Agung itu yang saya sebutkan ada kayak pakan yang gratis. Jadi kalau sawah sudah panen, itu kan ada bulir-bulir yang jatuh di sawah. Nah, itu dilepasin si bebeknya. Nah, itu jadi Pak Agung udah memakai gaya pemberian pakan peternak secara milenial, tadi pemberian pakannya secara organik, terus campuran dengan tradisional tadi yang diliarkan. Nah, sekarang tahun ini alhamdulillah semua sudah ada perubahannya. Ya. Yang tadinya bulan lepas sekarang menjadi gerak puasa dan mendapat lagi bantuan. Dan sekarang kamu bisa memberi ke orang. Nah, jadi tadi kalau Pak Heri kesejahteraan bisa meningkatkan stratifikasi sosial ya, yang tadinya buruhan lepas menjadi wirausaha. Jadi melalui EDS ini yang ditemukan oleh Pak Heri itu kesejahteraan sosial tidak hanya peningkatan atau perubahan dari perilaku SDM itu saja, tetapi bisa meminimalisir konflik sosial di masyarakat. Sekarang saya hitung 270 juta jiwa Indonesia itu ya? Ya. Udah naik Pak. 1% aja yang makan bebek. Berapa? 25 juta. Satu hari ada nggak bebek? Kalian jangan takut. Iya, makanya kita bikin showroomnya ya di sini. Showroom. Bikin showroom bebek. Showroom. Iya. Mengadopsi EDS ini kalau yang di desa Bojong. sudah mengadopsi semua ya. Nah. Dari awal sampai bawah
bawah kan memang atasnya siap dari Pak Kades. Kalau dari Pak Agung tadi Baru di petelur. pembesaran ya. Indukan. Nah itu berarti sistem BKS ini nggak harus langsung Satu pot. Satu paket. Nah, satu paket. Enggak. Boleh itu mau yang ini aja. Oh, buku Boleh. yang ini aja. Ayo. Nanti besoknya teh tetangganya nanya, kamu nggak kerja, nggak ke pabrik, apa capek lebih baik urus ini. Akhirnya ikutan. Jadi kalau mau adopsi edes, mangga yang mana yang enak. Yang nggak harus resmi dari Pak Kades. Ya kalau di desa sekarang harus resmi dari Pak Kades. Oh gitu. Karena pemberdayaan ini ada kepala desa tuh di atas. Iya. Kecuali di luar Pak Agung juga. Sekarang kalau Pak Agung kan baru berintis dari dulu. Dia baru ikut ke Bang Bara beli pakannya aja dulu. Nih, nanti kalau sudah ini beli pakan terus selama setahun dikasih, tapi kalau setahun disakti juga. Sebetulnya Bu, kalau pernah saya ngobrol ditawarin, ini mereka sangat tertarik. Ya, cuman saya menghitung kebutuhannya dia selama ini ya. Kalau kebutuhan ini kan perlu biaya yang besar. jadi gitu Bu, kalau EDS itu ada yang kalau diibaratkan itu puzzle Bu. Ada yang satu sirkuit seperti Pak Kades, ada yang seperti Pak Agung parsial. Dia ngambil petelurnya gitunya. Tapi karena kenapa demikian Pak Agung? Karena Pak Agung disesuaikan dengan potensi wilayah di desa tersebut. Jadi tidak langsung breg gitu. Tapi secara bertahap. Karena kan tadi Pak Agung setelah menggali permasalahan di wilayahnya, ternyata masyarakatnya jangan harus secara bertahap ngasihnya. Tapi nanti ke depannya daripada ya Pak Agung, daripada pesan pakan dari sini ada ongkos kirim, lebih enaknya itu bikin sendiri di sana. Nah, gitu lebih enaknya. Terus kenapa ini bisa murah si pakan si 6.500? Karena itu tadi kita kan mengolahnya itu berwawasan lingkungan. Banyak dari limbah-limbah yang dibuang itu digunakan sebagai bahan pakan. Jadi banyak kita bakal menekan HPP lebih itu lagi. Itu harga 6.500 sudah termasuk honor harian yang giling si Pak RT itu. Jadi dari segi penjualan itu ada margin 3 juta per bulan untuk para RT yang pegang mesin itu. Kalau untuk ini kan tadi ada off-taker. Kebanyakan itu kan akses ya. Kalau petani atau peternak kecil kan problemnya ya selain tadi pakan, itu akses ngejual kan karena tadi ada kebutuhan industri itu sehari berapa ratus? Nah, 1 bulan 500.000 ekor. Nah, itu sampai sekarang belum terpenuhi. Berarti masih banyak maksudnya dibutuhkan. Nah, itu. Nah, itu apa yang kendala untuk biar bisa memenuhi? Bisa memenuhi, kendalanya kita lagi nunggu mesin. Oh, mesin. Iya. Nunggu mesin untuk di setiap kelompok tadi. Nunggu mesin. Karena kalau udah ada mesin penetasnya udah siap, kita bisa tetap sampai kalau 100 unit mesin penetas itu berarti 25.000. Iya. 25.000. Butir. Jadi kalau untuk kejar 500.000 teh harus punya mesin penetas 400-an ya? 400-an. 400 unit. Tapi yang cari akses itu siapa? Saya. Berarti dari jaringan-jaringan Pak Heri ya. Kenapa meminta flat itu kontraknya supaya ada jaminan kepada peternak itu supaya kesejahteraan secara 5 tahun itu tenang. Nah, tidak ada khawatir naik turun harga gitu. Jadi kita tidak akan dimainin oleh kapitalis gitu, Jadi dia maksudnya berjalan, tidak mau naik kok enggak, jadi udah kontrak ada 27.000 per kilo. Nah, dan kita 27.000 per kilo sama ke off-taker. Tapi ini off-taker kalau untung. Kenapa? Karena bebek tidak akan pernah turun, naik. Nah, tapi kita bikin sekarang bebek bojong namanya. Kenapa bebek bojong? Karena itu di bojong dan itu akan dikembalikan yang tadinya orang banyak yang setruk. Jadi yang penggunaan bahan organik itu kembali lagi untuk ini ya, biar kualitasnya sehat. Biar dikonsumsi sama kita juga sehat, tidak ada kimia. Nggak ada obat-obatan. Nggak ada. Enggak ada.
Jadi Bu, di bahan baku itu Nah, ini ada campuran enzim Bu. Ini, Hmm. ini monoklonal. Nah, ini apa? Bukan. Ya. Makanya saya tidak mati. Berarti kan Itu bahannya Bahan dari apa Pak? ini kunyit. Hmm. Nah, cengkeh, Hmm. kafol buat menghangat badannya. Garam. Minyak. Nah, ini kan udah jadi ini. Enzim. Enzim. Ya, jadi kalau boleh tahu ini agak sedikit berbeda dari topik. Pak Heri dapat ilmunya gimana? S2 saya dulu di Texas, Pak. Oh, Kimia. ambil kimia. Alkemis deh, alkemis. Kalau untuk yang sekarang nih Pak, penyakit mulut dan kaki yang PMK. lagi Itu gampang, penyakit mulut dan kaki itu kan panas dalam. Karena dia tidak makan, akhirnya dia pecah. Ya, itu hanya dikasih obatnya. Udah aja ambil batok kelapa, di blender, pakai garam, ya, pakai garam sama air mendidih. Ya, masukin 5 jam juga makan lagi. kalau ini nih saya ingat kemarin penelitian di Sumba itu ada serangan lalang kumbara. Oh, serang barang itu kan berawal dari larva, Bu, ya. Dari larva serang kumbara itu kan banyak di kumbara itu banyak kuda sama sapi liar. Kuda sapi liar. Jadi itu beraknya, kotorannya di mana-mana. Nah, itu kan larvanya di sana jutaan. Hmm. Dalam 14 hari itu begitu 14 hari dia kering, dia di atas kering. Di dalamnya itu kan udah menjadi bakteri. Begitu nanti fotosintetisnya keluar, jam 8 dia keluar muncul. Jam 9 musak lagi, jam 9 malam keluar terbang. Cara ngebasminya kita ada pakai organik lagi. Biji jarak difermentasi pakailah bensin atau solar atau minyak tanah, nanti pakai pakai sabun ya, deterjen, itu udah langsung hilang sebelum tapi ke binatang besar enggak, hanya itu yang tidak punya paru-paru. Jadi Pak Heri karena tahu bahaya dari kimia, nah dia sekarang bergerak di keorganikan. Jadi Pak Heri ingin memberikan warisan kepada masyarakat berupa tadi social entrepreneur. Tapi EDS ini pernah nggak dicoba untuk ini kan peternakan, Pak, untuk pertanian? Kan sudah ada ini. Oh ya, cuman ini pertanian tadi itu. Itu masuk di EDS juga, ekosistem desa sejahtera. Kenapa? Saya bikinkan pupuknya, saya bikin marketnya. Ya, marketnya kemana? Ada ke perusahaan tiap bulan. Kemana? Oh, ke Bulgaria. Ke Bulgaria. Itu ekspor apa? Ekspor beras organika. Organik. Nah, 14.000. 14.000. 14.000. Kalau di sini 9.000. yang biasa itu beras biasa, kalau ini kan beras organik. Terus konsumsi orang luar negeri kan gak mau ada kimia. Ya, kembali lagi ke era kita zaman dulu. Pengennya organik aja gitu. Nah, tapi kemarin ada permintaan dari Bulgaria. Kita udah masuk tiap bulan ya Pak ya. Oh iya. Nah sekarang juga Pak dari pesantren minta. Oh gitu. Pupuk ini. Bukan pupuk, cara sistem ini. Sistem ini. Karena semua tergiur dengan ini. Pesantren itu sekarang itu para kiai itu minta kepada saya. Nah tapi saya serahkan kepada Pak Fajar. Kemarin pesantren mana Jai? Pesantren yang di Jalan Cagak. Jalan Cagak. Ada Jalan Cagak Nagrek. Dan mau jadi eko pesantren. Main kayak gitu. Jadi santrinya pengen ada keuntungan sambil ngaji punya untung. Iya. Itu. Ada pemberdayaan ya kepada santri-santrinya. Dulur-dulur nu di lembur nu di desa, program EDS nu di bawah Pangbara. Nah, haturkeun nuhun ke calon pahlawan ketahanan pangan gitu. Amin. Bapak-bapak telah jadi gini. Kenapa saya bikin riset seperti ini? Karena saya berbicara riset, ada ahli riset. Beliau riset untuk negara. Negara bikin riset untuk rakyatnya. Masyarakat. Ya, benar. Betul.
saya juga sama riset kecil-kecilan, bikin ekosistem desa sejahtera itu bikin riset dulu, Jai. Siap. Karena kami turun ke lapangan, terlibat, mengerti, merasakan. Maka akan saya lawan kemiskinan. Dengan apa cara melawan kemiskinan? Dengan ekosistem, Pak. Kalau melawan kemiskinan hanya dikasih BPNT 200.000 per bulan, itu hanya menyenabobokan dan tidak akan cukup. Tapi bukan jalan keluar, tapi hanya membantu. Nah, kita sekarang harus berani berjuang dari bawah. Kenapa? Saya menciptakan EDS ini untuk satu kesejahteraan masyarakat seperti Ibu PKK, Karang Taruna, para RT, para RW. Bukan pemerintah tidak bisa, tapi pemerintah tidak paham di bawah. Ya, makanya kita harus kasih sampel ke atas. Ya, jadi kita juga sedikitnya bisa membantu pemerintah. Benar nggak? Menanggulangi ini karena masalah kemiskinan itu bukan urusan pemerintah aja. Urusan kita di bawah juga harus terlibat. Kalau kita terlibat, mengerti dan merasakan. Nah, alhamdulillah setelah saya terlibat mengerti dan merasakan, terbentuklah ekosistem desa sejahtera. Nah, setelah itu dibikinkan riset, dibikinkan sistemnya, dibikinkan pakannya, dibikinkan petelurnya, dibikinkanlah indukannya, dibikinkanlah pembesaran. Nah, dari sana muncul, berarti satu desa sudah bisa tercover, bisa kerja, bener gak? Bisa kerja. Kenapa bisa kerja? Tapi kalau kita bawa uang 1 miliar sehari habis ya. Tapi kalau kita beliin mesin, dikasih wejangan, dikasih pemahaman, dikasih ilmu, ya akhirnya kita terus ya nggak langsung sebesar ini kan, Bang. Kita kemarin jatuh lagi, naik lagi, jatuh diketahuin orang. Nah, sekarang semua orang memandang EDS itu layak untuk dikonsumsi publik. Benar, layak untuk dipertanggungjawabkan sama pemerintah. Dinas sosial, dinas pertanian, dinas DPMD, dinas koperasi, dinas industri, semua terbabat. Jadi ekosistem kan. Makanya saya menciptakan pakan organik dari alam untuk alam kembali ke alam. Makanya di sini bisnis hijau, ya. Benar nggak? Seperti itu. Untuk sementara dari kami sekian dulu dan terima kasih. Dulur-dulur di lembur di desa, program EDS nu di bawah Bang Bara. Perkenalkan, nama saya Sepedi Wahidin, Kepala Desa Bojong. Pada dasarnya kami menjalankan ekosistem desa sejahtera tidak lepas dari Bang Bara. Kenapa tidak lepas dari Bang Bara? Kami terus berkoordinasi dengan tim Bang Bara, karena Bang Bara yang punya konsep, kami menjalankan, dan juga Bang Bara selalu menyupport kami dalam hal secara profesional, secara materi, secara secara spiritnya juga gitu. Itu diantaranya sangat berterima kasih pada dasarnya pada tim Bang Bara. Kami selaku Kepala Desa Bojong mengambil hal-hal langkah seperti itu tidak lepas dari nomenklatur dan kebijakan pemerintahan desa. Kebetulan kami di desa itu ada yang namanya dana desa, yang dibuming-bumingkan sekian miliar, sekian, ada yang global. Alhamdulillah kami masih di bawah 1 miliar, masih 970 juta. Itu juga sudah diatur. Itu juga sudah diatur nomenklaturnya, 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan. Kami mengambil secewil itu yang 20% memanfaatkan ketahanan pangan untuk mensinkronkan dengan namanya program ekosistem desa sejahtera itu. Memanfaatkan itu juga baru satu tahap, karena ada 2 tahap, 2 termen. Baru satu tahap, kami juga cuma baru nyampe ke sarana dan prasarana infrastruktur. Tapi walaupun baru infrastruktur, tapi sudah jalan karena disupport sama tim Bang Bara. Jadi kami itu tidak lepas, kami tidak ada apa-apanya kalau kami tidak ada Bang Bara. Itu mungkinlah
gambaran sekilas seperti itu. Alhamdulillah sekarang di kami sudah berjalan. Di antaranya pembuatan pakan udah mandiri, indukan sudah mandiri, penetrasan juga bahan mandiri. Jadi di sistem ekosistem desa sejahtera itu ekosistem yang dari kita untuk kita, semuanya dikerjakan sama kita. Jadi perputaran uang itu secara otomatis hanya awal dan akhir. Terkadang di ekonomi itu kita itu suka kurang pasnya itu dari awal, di tengah ada orang lain, kedua ada orang lain, ketiga dan ada orang lain. Contoh misalkan di ekosistem desa sejahtera, misalkan di peternakan, kami punya indukan dan ditetaskan di situ. Udah jadi DOD-nya beli dari di situ. Udah besar, jadi hanya awal dan akhir. Jadi di tengah-tengah tidak terganggu sama orang lain. Jadi secara ekosistem tidak ada kontaminasi lah. Jadi kayak mulai pencemaran, mulai gitunya, tidak akan ada pencemaran karena dari hulu sampai hilir kita kuasai. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi tidak lepas dengan di atasnya itu kami selaku penanggung jawab kepala desa, di bawahnya BUMDes itu kami sinergis, terutama mungkin tanpa support dari Bang Barabadas kami tidak bisa apa-apanya, karena anggaran kami dilihat. Kalau misalkan bapak-bapak lihat di lapangan kami baru menganggarkan sekitar 90 juta ya, 80 sekian. Tapi di lapangan udah hampir sekitar 300-400 juta omset udah ada. Itu di lapangan, kenyataan di lapangan sudah seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena itu kerjasama kami dengan Bambara, dengan masyarakat, dengan elemen-elemen yang lain. Kalau misalkan tanpa yang tadi Bapak sampaikan, kami itu kalau berjalan sendiri itu tidak ada apa-apanya. Makanya kembali dari ketahanan pangan, jadi kami menyoroti kebijakan dari ketahanan pangan, bahwa ketahanan pangan itu dalam artian di situ ada juga nomenklatur bisa untuk peternakan. Itu mengambil, karena kami juga ada dasar hukum, gitulah. Sudah sudah melaksanakan ekosistem desa sejahtera. Juga kami juga secara kebijakan ada dasar hukumnya. Jadi keputusan instruksi presiden, permen, terus ke bawahnya perbub, di situ ada celah peternakan. Jadi ketahanan pangan itu bukan semata-mata, atau kebanyakan orang ketahanan pangan itu bahwa pandangannya itu sembako. Karena kalau kita meninabobokan masyarakat, BLT-nya udah ada kan 40% yang tadi. Apalagi BST yang dari pemerintah dan lain sebagainya. Tambah lagi misalkan ketahanan pangan kasih sembako lagi, berarti kita meninabobokan masyarakat. Alhamdulillah dengan sinergisnya dengan ekosistem desa sejahtera, kami berarah ke peternakan. Jadi masyarakat bukan dikasih itunya, ikannya, dikasih kayunya, disuruh berternak. Disuruh berternak. Kami dengan tim Bambara memanage, hanya sebatas memanage untuk masyarakat, ini modalnya seperti ini, penghasilannya seperti ini. Nanti lebih jelasnya itu secara tim sama tim Bambara, real ekonominya mungkin beliau yang lebih paham. Karena kami hanya sebatas kebijakan kami, misalkan kepala desa, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami laksanakan, itu mungkin sinergis kami dengan dengan ekosistem desa sejahtera yang dipromotori oleh Bang Barabadas. Itu kami hanya sebatas kebijakan dan kebijakan. Itu saja mungkin gambaran besarnya, nanti bisa diskusi sambil jalan, bisa berkembang ke situnya, arahnya mau kemana, silakan kita tindak lanjuti, mungkin gitu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di lembur di desa, program EDS di bawah Bambara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Heri Bambara sebagai motivator, penggagas berdirinya Bambara Bedas itu sendiri dan terciptanya konsep EDS ini. Bapak Ibu dari tim BRIN dan BPS
selamat datang. Yang kedua kalinya kita bertemu, bertatap wajah. Dan ini ada Pak RW juga, Pak RW di RW 7. Beliau sangat tertarik untuk mengembangkan konsep EDS ini di RW-nya di sini gitu, di Desa Cicalengka Wetan beliau. Karena dari pemerintah juga mungkin kita tidak selalu menunggu, kalau menunggu itu kelelahan gitu, malah banyak sakit hatinya manakala kita nggak kebagian program apapun. Akhirnya Kang Heri mengajak ngobrol dengan kami berdua, dengan Kang Fajar. Nggak sih kan iya, karunya tuh masyarakat Desa Panenjuan terkait ketahanan pangannya khususnya di bebek. Akhirnya beliau meriset, menginovasi, alhamdulillah. Yang tadi potensinya sudah alhamdulillah melalui riset dan inovasi memanfaatkan kearifan lokal sekaligus yang tadi dari alam kembali ke alam gitu. Nah, alhamdulillah peluangnya sekarang sudah nampak, baik dari stakeholder swasta maupun dari pemerintah itu sendiri. Nah, kami sangat bangga, apalagi kehadiran Bapak Ibu hadir di sini itu menambah motivasi kembali untuk terus kami menghasilkan karya. Nah, sekilas terkait EDS ini mungkin tadi sama dari mulai Pak Kades sampai dengan Bu Haji itu sudah menerangkan bagaimana perjalanan EDS ini disikapi oleh kebijakannya seorang kepala desa dan disikapi oleh bagaimana perputaran ekonomi desa itu memanfaatkan program ini. Nah, di luar perjalanan ekosistem ini memang kita juga menghadapi berbagai kendala sebetulnya. Banyak sekali. Mulai riset tadi, jatuh bangunnya Kang Heri udah ngeracik ramuan seperti ini. Ini ada kebetulan ada teman-teman dari Panyadap, Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk. Ada Kang Agung juga dari Solokan Jeruk. Mereka sempat bawa hasil racikan pertama ya, Bos. Ternyata komposisinya mungkin nggak cocok gitu. Pertumbuhannya besar tapi nggak bertelur. Itu jadi masalah para peternak di sana. Kalau untuk untuk petelur untuk pembesaran itu bagus. Akhirnya Kang Heri kembali meriset lagi komposisinya. Oh, harus gini. Alhamdulillah pasca kegagalan dari sana sekarang sudah bisa memaksimalkan, bisa memilah mana untuk potensi pembesaran untuk indukan, untuk petelur pakannya harus bagaimana, untuk pembesaran pakannya harus bagaimana. Nah, terus juga mungkin kita permasalahannya ini terkait dengan meyakinkan SDM yang tadi, kayak di Panenjuan di desanya Bu Haji ini, yang tadi latar belakang mereka itu maaf karena habitnya sudah seperti itu, mereka enggan berpikir gitu ya. Nah, dengan semangatnya Kang Heri pada saat itu sedikit-sedikit mungkin bisa merubah pola pikir mereka. Itu yang tadinya beternak bebek itu asal-asalan, yang penting dia bisa jual telur walaupun telurnya 10 butir, yang penting bisa nitip dia untuk isi perutnya. Jadi bukan telurnya dimakan, jadi dijual, hasil penjualnya dibelikan nasi. Nah, akhirnya dengan semangatnya Bos Heri menularkan ke masyarakat di sana, mulai melek jadi masyarakat di sana itu. Nah, selain itu mungkin dari kami juga alhamdulillah selain Desa Bojong, karena Pak Kades ini karena saya pendamping di sana, jadi sering sharing dengan kami, dengan saya Pak Kades ini. Apalagi beliau ada saudaranya ya Pak Kades, kakaknya beliau, kakaknya Pak Kades juga lagi budidaya ternak bebek. Nah, akhirnya sharing-sharing, ketemulah dengan Kang Heri, ya disitulah terjalin komunikasi yang alhamdulillah sampai saat ini kita saling
berketergantungan ya Pak Kades gitu. Kita juga kalau tanpa bojong ya konsep ini nggak bisa akan besar seperti ini. Tanpa panenjoan kita tidak akan besar, tidak akan jalan seperti ini gitu. Tanpa dukungan dari teman-teman TPPD juga kita nggak mungkin EDS ini didengar oleh dari tim bapak-bapak ibu-ibu nanti dia dari tim BRIN sama BPS. Nah, alhamdulillah karena ini juga hasil kerja keras dari kami semua, ya alhamdulillah gitu. Kami merasa bersyukur juga kehadiran bapak ibu di sini bisa istilahnya menginventaris salah satu hasil riset dan inovasi yang ada di Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Nagreg. Dan mudah-mudahan ini desa-desa yang lain juga sebetulnya sudah menunggu, dan ada beberapa desa yang baru mau melaksanakan item-item yang ada di sini. Kayak ada 3 desa itu mereka sudah pesan mesin penetasnya dulu. Ada 2 desa di Nagreg pesen DOD-nya dulu untuk pembesaran. Itu DOD-nya udah pesen nih udah inden ke Pak Kades Bojong gitu. Itu mungkin Kang Fajar, karena tadi Kang Heri harus 1,5 menit, saya udah baru 30 detik saya menjabarkan gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur di lembur di desa, program EDS nu di bawah Bangbara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim dari Badan Riset Inovasi Nasional dan BPS. Semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga menyambung dari Pak Heri sebagai motivator, inovator. Pengalamannya merasakan Pak Heri itu dari saat pengerukan Sungai Citarik. Jadi di wilayah Desa Panenjoan itu dilintasi oleh Sungai Citarik, yang tiap tahun itu hujan kecil saja bisa menyebabkan banjir. Nah, alhamdulillah Bangbara Bedas itu yang dikelola oleh Bangbara Bedas, pengerukannya itu dengan hanya awal mulai itu swadaya 17 juta ya Pak Heri, hingga bisa menghabiskan berapa? 315 juta. Itu swadaya yang dimotori oleh Bapak Heri. Nah, setelah itu selama 4 bulan Pak Heri itu ngobrol dengan warga setempat. Ternyata setelah digali itu potensinya adalah peternak bebek. Jadi dari dahulu itu di Kampung Pamoyanan itu sejarahnya itu hampir semua peternak bebek. Nah, kenapa sekarang tidak hanya 1-2 yang beternak? Karena di permasalahan di pakan. Pakannya itu sekitar 12.000 per kilo. Sehingga muncullah pakan, hasil riset itu pakannya pakan dari organik. Nah, pakan ini kan harus dibuat. Nah, ternyata kerjasama, alhamdulillah kami sebagai BUMDes, kebetulan ada anggaran, mesinnya itu kan harus ada mesin untuk pengolah pakan itu. Nah, dari BUMDes itu dibelikanlah mesin untuk membuat pakan, sebanyak 4 mesin bulu, mesin tulang, mixer, mesin pelet. Nah, itu setelah berjalan, mungkin kemarin sudah kita percobaan ya Pak Eri, dan ternyata alhamdulillah kita pada saat ini mungkin bisa memproduksi 1 ton per hari untuk kebutuhan pakan ternak bebek. Ini sudah ada buktinya gitu. Jadi ini betul-betul inovasi gitu, bukan bohong-bohongan. Nah, saya salut kepada Pak Heri ini dengan
ekosistem desa sejahtera ini. Jadi tadi dari hulu ke hilir itu sudah ada. Sekarang kita biasanya kalau misalkan kita bisa menciptakan sesuatu, memproduksi sesuatu, tapi marketnya kemana? Tidak ada. Kalau ini diciptakanlah pakan, sudah ada nanti pembelinya, ada peternak bebeknya. Nah dari peternak bebek nanti gedenya mau dikemanakan? Sudah ada marketnya, jadi off-takernya sudah ada. Jadi dari hulu ke hilir itu ekosistem ini memang sudah ini. Jadi ini betul-betul sudah, ini inovasi yang betul-betul mensejahterakan masyarakat, warga masyarakat. Jadi ini mungkin kami setelah bekerja sama ini dengan Bank Bara Bedas, ya dapat dirasakan lah, bisa dicek ke lapangan nanti seperti apa. Seperti tadi Pak Kades bilang, alhamdulillah Pak Kades sudah mengadopsi ya dan mengaplikasikannya di Desa Bojong, ekosistem desa sejahtera. Dari mulai indukan, terus bertelur, penetas ada yang menetaskan, nah nanti belinya ke Pak RW, indukannya, DOD-nya. Setelah DOD kan nanti di pembesaran peternak itu, nah peternak itu nanti diambil lagi sama Bank Bara karena sudah ada MOU dengan off-taker. Jadi tidak akan, malahan mintanya 100.000 ya per bulan. Ya. Saya bersyukur sekali, mungkin suatu berkah yang luar biasa bertemu dengan Pak Heri ini. Kalau nggak salah tahun 2021 ya kita bertemu itu. Insya Allah desa manapun yang mengadopsi ekosistem desa sejahtera, insya Allah masyarakatnya bakal sejahtera Pak Kadesnya, insya Allah. Kita juga sudah kerjasama dengan Bank BJB kemarin itu. Sudah tahap pertama itu ada yang cair 10 orang di Desa Panenjuan, dan ya alhamdulillah beternak bebek. Mungkin itu saja yang sharing yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti dan menjadi suatu bahan pemikiran bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah ini termasuk inovasi? Kalau menurut saya ya ini adalah inovasi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kedatangannya, terutama dari Badan Riset Inovasi Nasional. Ini adalah suatu kebanggaan mungkin bagi saya secara pribadi. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur di lembur di desa, program EDS di bawah Bank Bara. Kami dari tim penelitian BPS dan BRIN sedang mengadakan penelitian fokusnya ke green economy. Nah, salah satu dari fokus green economy adalah pengelolaan limbah, dan kami mendapat informasi bahwa di ekosistem desa sejahtera ini atau EDS ini mengolah limbah menjadi pakan ternak. Dari yang dijelaskan oleh Pak Kabeng dan Pak Fajar, ini suatu ekosistem yang membangun selain ketahanan pangan dari masyarakat juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kami harapannya EDS ini bisa diadopsi oleh wilayah-wilayah lain, baik di Bandung maupun di luar Bandung, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ya, memang ekonomi hijau itu perlu dipahami sebagai suatu pertemuan ya, antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, dari ekosistem desa sejahtera tadi sudah kita lihat bahwa aspek-aspek yang antara tiga ini sudah banyak terpenuhi, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat yang sebelumnya prasejahtera dan atau sebelumnya belum bisa mencukupi, ada perubahan begitu ya setelah implementasi dari model ekosistem desa sejahtera ini. Nah,
kita harap tentu model-model seperti ini bisa berkembang, di mana juga ini akan menjadi support bagi pembangunan ekonomi hijau secara nasional. Tentu aplikasi ekosistem desa sejahtera di tingkat masyarakat ini yang paling menentukan, karena masyarakatlah yang menjadi pemain utama dan juga penentu dari sukses atau tidaknya sebuah model EDS ini bagi pembangunan. Dan kita dari BPS Sanggreen tentu cukup sangat mengapresiasi dan juga sangat mendukung ide-ide yang dikembangkan melalui komunitas seperti ini, dan kita harapkan juga banyak inovasi-inovasi yang dari anak-anak muda dan juga keluarga di lingkup desa atau kelurahan ini yang bisa makin mendorong masyarakat lain untuk juga mensupport digalakkannya model-model ekosistem desa sejahtera ini di berbagai tempat gitu. Semoga ya kita berharap model yang dikembangkan dari Bank Bara Bedas ini bisa menginspirasi pada seluruh komunitas dan juga organisasi kepemudaan lainnya di Jawa Barat dan di Indonesia. Mungkin sedikit tambahan aja, saya sepakat dengan rekan saya bahwa inovasi yang dilakukan oleh Bank Bara Bedas ini melalui konsep ekosistem desa sejahtera ini semoga bisa semakin berkembang, dan juga khususnya ini semoga bisa semakin memberdayakan kelompok masyarakat, baik itu kelompok muda maupun kelompok perempuan atau ibu-ibu, kelompok lansia juga mudah-mudahan juga semakin terberdayakan ya melalui baik itu dari ekonominya maupun dari interaksi sosialnya. Semoga bisa semakin lebih sejahtera dan maju melalui konsep EDS ini yang digagas oleh Bank Bara Bedas ini. Sekian dari saya, Mbak. Tambahkan penelitian kami ini ada di seluruh provinsi, di 34 provinsi, untuk melihat atau menggali praktik-praktik ekonomi hijau di seluruh Indonesia, dan mungkin ini juga menjadi inspirasi begitu praktek hijau di Bandung ini. Semoga nanti tadi bisa dipraktekkan untuk di seluruh negeri ini. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dulu